Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Nurindasari. Saya dari kelas SI 5F. NIM saya 1910050. Jadi di sini akan menjelaskan materi chapter 6. Karena kemarin itu sebenarnya memang sudah download chapter 6 dan ternyata otomatis yang muncul itu adalah si chapter 5. Jadi tetap ini yang saya mau perjelas. Jadi kita bahas tentang perangkat lunak, yaitu software. Jadi komputer itu memproses data menjadi suatu informasi yang berguna bagi penggunanya. Jadi komputer itu diharapkan dapat meningkatkan hasil kerja dan memecahkan berbagai macam masalah. Jadi sebelum menjadi informasi, data itu diproses melalui perangkat keras, yaitu si hardware, dengan menggunakan perangkat lunak, yaitu software. Jadi perangkat lunak itu segala sesuatu yang ada di dalam komputer. Kemudian kita lanjut, ini untuk hierarki informasi, yaitu di dalam hierarki informasi ini disusun mulai dari data. Data ini berupa fakta, kemudian diolah dalam pengolahan data ini, kemudian diolah lagi menjadi proses, menjadi informasi. Kemudian dari informasi ini disusun secara sistematis dengan suatu alur logika tertentu hingga menjadi sebuah knowledge atau pengetahuan. Lanjut, jadi ini penjelasan tentang perangkat lunak atau software, yaitu merupakan suatu program yang dibuat oleh pembuat program untuk menjalankan perangkat keras komputer. Kemudian perangkat lunak adalah program yang berisi kumpulan instruksi untuk melakukan proses pengolahan data. Jadi posisinya itu ada di dalam komputer tersebut. Kemudian software sebagai penghubung antara manusia sebagai pengguna dengan perangkat keras komputer. Ini fungsinya untuk menerjemahkan bahasa manusia kita ke dalam bahasa mesin, sehingga perangkat keras komputer ini dapat memahami keinginan kita sebagai pengguna dan menjalankan instruksi yang diberikan dan selanjutnya memberikan hasil yang diinginkan oleh manusia tersebut. Jadi misalnya kita sebagai manusia, kita sedang mengolah sesuatu di dalam komputer tersebut, kemudian mereka akan menjalankan dan sesuai input yang kita buat, kemudian nanti akan keluar outputnya. Kemudian perangkat lunak, jadi ini fungsinya yang pertama itu ada mengidentifikasi program, kemudian menyiapkan aplikasi program sehingga tata kerja seluruh perangkat komputer itu terkontrol. Kemudian ada juga mengatur dan membuat pekerjaan lebih efisien. Jadi selain mengidentifikasi program, si perangkat lunak ini sangat membantu kita banget untuk mempersingkat waktu dalam mengerjakan sesuatu masalah. Kemudian berdasarkan perkembangannya, perangkat lunak itu dibagi menjadi beberapa era. Yang pertama ada era pemula, yaitu pionir. Dia itu berbentuk perangkat lunak yang pada awalnya itu sambungan kabel ke antar bagian dalam komputer. Jadi cara mengakses komputernya itu menggunakan punch card, yaitu kartu yang dilubangi. Penggunaan komputer saat itu masih dilakukan secara langsung oleh sebuah program untuk sebuah mesin dengan tujuan tertentu. Kemudian masuk ke era stabil. Jadi pada era ini penggunaan komputer itu sudah banyak digunakan. Jadi bukan hanya kalangan peneliti dan akademis saja, tapi juga oleh kalangan industri maupun perusahaan. Jadi perangkat lunak ini sudah bergeser menjadi sebuah produk. Baris-baris perintah perangkat lunak yang dijalankan oleh komputer itu bukan lagi satu-satu, tapi sudah seperti banyak proses yang dilakukan secara serempak. Jadi sebuah perangkat lunak itu mampu menyelesaikan banyak pengguna. Jadi dia itu multi user. Kemudian secara cepat. Kemudian di era ini sudah mulai dikenal sistem basis data yang memisahkan antara program, pemproses dengan data. Jadi sudah bisa memisahkan antara pemproses dengan yang diproses.
Lanjut ke era mikro. Jadi di era ini perangkat lunak itu sudah dibedakan menjadi perangkat lunak sistem yang bertugas menangani internal dan perangkat lunak aplikasi yang digunakan secara langsung oleh penggunanya untuk keperluan tertentu. Jadi otomatisasi yang ada di dalam perangkat lunak itu mengarah ke suatu jenis kecerdasan buatan. Nah, kemudian di era modern, perangkat lunak itu sudah terdapat di mana-mana. Jadi tidak hanya pada sebuah superkomputer dengan 25 prosesornya. Sebuah komputer itu pengampun telah dilengkapi dengan perangkat lunak yang dapat disinkronkan dengan PC. Tidak hanya komputer, bahkan peralatan lain seperti telepon, televisi, mesin cuci, AC, dan microwave itu udah dinamakan perangkat lunak untuk mengatur peralatan itu. Terus kemudian pembuatan sebuah perangkat lunak itu bukan lagi pekerjaan segelintir orang, tapi telah menjadi pekerjaan banyak orang dengan beberapa tahapan proses yang melibatkan berbagai disiplin ilmu dalam perancangannya. Tingkat kecerdasan yang ditunjukkan oleh perangkat lunak pun semakin meningkat. Kemudian ada juga fungsi dari software atau perangkat lunak, yaitu merupakan program yang berisi instruksi atau perintah yang dimengerti oleh komputer untuk melakukan kegiatan seperti menghitung, menggambar, dan menghasilkan suara, sehingga ada komunikasi antara komputer dan pemakai atau pengguna. Kemudian kita lanjut ke macam-macam perangkat lunak. Perangkat lunak itu terdiri dari 4 macam. Yang pertama ada sistem operasi, program aplikasi, bahasa pemrograman, dan program bantu. Yang pertama sistem operasi. Jadi sistem operasi itu program yang berfungsi untuk mengendalikan sistem kerja yang mendasar, sehingga mengatur kerja media input, output, tabel pengkodean, memori, penjadwalan, prosesor, dan lain-lain. Sistem operasi berfungsi sebagai penghubung antara manusia dengan perangkat keras dan perangkat lunak yang akan digunakan. Jadi fungsi utamanya itu dia bisa menyimpan program dan aksesnya, membagi tugas di dalam CPU, mengalokasikan tugas-tugas penting, kemudian merekam sumber-sumber data. Ada juga mengatur memori sistem termasuk penyimpanan, menghapus, dan mendapatkan data. Kemudian bisa untuk memeriksa kesalahan sistem. Jadi multi tugas pada OS 2, Windows 95, Windows 98, Windows NT, 2000 XP. Dia bisa juga untuk memelihara keamanan sistem, khusus pada jaringan yang membutuhkan kata sandi. Selain kata sandi juga penggunaan ID. Dan ini sistem operasi untuk mengendalikan program kerja komputer secara mendasar, seperti mengatur media input, proses, output, mengatur memori, penjadwalan proses, dan beberapa program kerjanya, PC-DOS, MS-DOS, Microsoft Windows, Linux, Unix, dan lain-lain. Kemudian ada juga contoh sistem operasi. Yang pertama itu Disk Operating System atau DOS, kemudian Microsoft Windows, Linux, dan Unix. Nah, ini untuk Microsoft DOS, ini Microsoft Windows, ini Linux, dan ini Unix. Kemudian program aplikasi. Jadi program aplikasi itu perangkat lunak yang dirancang khusus untuk kebutuhan tertentu. Misalnya program pengolahan kata, mengelola lembar kerja, program presentasi, desain grafis, dan lain-lain. Jadi program aplikasi itu merupakan suatu program paket yang telah dirancang dan dibuat khusus untuk kebutuhan tertentu seperti word processing, program database, program spreadsheet, program CAD, program layout artikel. Kemudian ada word processing, yaitu dia tuh salah satu program aplikasi di mana dalam pengoperasiannya itu menggunakan teks atau text basic seperti WordStar Professional, ada WordPerfect, SciWriter, Microsoft Word, dan WordStar. Kemudian ada program database. Ini merupakan salah satu program
aplikasi yang berfungsi untuk merancang atau membuat serta mengelola database. Itu contohnya ada Microsoft Access, SQL Server, MySQL, dan Oracle. Kemudian program Spreadsheet merupakan salah satu program aplikasi yang berfungsi untuk bidang keuangan, pembukuan, atau melakukan perhitungan secara otomatis. Ini contohnya ada Lotus 123, Microsoft Excel, Quadro, dan Supercheck. Kemudian ada program CAD, Computer Aided Design. Ini merupakan salah satu program aplikasi, fungsinya untuk media lukis. Jadi untuk kita tuh untuk melukis-lukis di situ, jadi pakai alat ini, program CAD ini. Contohnya AutoShade, ProDesign, CorelDRAW, Adobe Photoshop. Kemudian program layout artikel. Ini aplikasi yang berfungsi khusus untuk mengatur tata letak objek yang digunakan pada cover suatu media cetak atau elektronik. Contohnya ada PageMaker, Ventura, Harvard Publisher, Newmaster. Kita masuk ke bahasa pemrograman atau programming language. Jadi ini merupakan perangkat lunak bahasa, yaitu program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke bahasa mesin dengan aturan atau prosedur tertentu agar diterima oleh komputer. Kemudian kita lanjut ke level bahasa pemrograman. Yang pertama itu bahasa tingkat rendah, low level. Ini disebut juga bahasa mesin, di mana pengkodean bahasa menggunakan kode angka 0 dan 1. Kemudian bahasa yang kedua itu bahasa tingkat tinggi atau high level. Bahasa ini masuk ke dalam bahasa pemrograman yang mudah dipelajari oleh pengguna komputer karena menggunakan bahasa Inggris. Contohnya Basic, COBOL, Pascal, Fortran. Kemudian masuk level bahasa yang ketiga, yaitu bahasa generasi keempat, 4GL. Bahasa 4GL, Fourth Generation Language, ini merupakan bahasa yang berorientasi pada objek yang disebut Object Oriented Programming. Kontrol software ini adalah Visual Basic, Delphi, Visual C++. Kemudian ada bahasa tingkat rendah. Jadi bahasa yang digunakan oleh komputer itu seperti Assembly Language, RPG, yaitu Rapid Program General. Kemudian ada bahasa tingkat menengah. Ini menggunakan singkatan dan sudah mendekati bahasa sehari-hari. Contohnya ini program Fortran, yaitu formula translator. Ada bahasa tingkat tinggi juga, merupakan bahasa komputer yang sudah dibuat dan dikembangkan dengan menggunakan bahasa sehari-hari seperti Basic, COBOL, Pascal. Ada juga program bantu, yaitu utility. Itu sejenis perangkat lunak yang fungsinya sebagai aplikasi pembantu dalam kegiatan yang ada hubungannya dengan komputer. Misalnya memformat disket, mengopi data, mengkompres file, dan lain-lain. Kemudian kita lanjut, ada contoh software ini diantaranya, yaitu yang pertama Norton Utility, WinZip, Norton Ghost, dan antivirus. Ada juga perangkat lunak untuk keamanan komputer, yaitu antivirus. Ini untuk meningkatkan keamanan komputer dari serangan virus maupun hacker yang diperlukan dalam perangkat lunak seperti antivirus dan verify. Jadi virus itu adalah sebuah program yang menyusup dan dapat berkembang biak dengan sendirinya dalam media penyimpanan komputer. Dampak yang ditimbulkan oleh serangan virus itu bisa menghabiskan ruang, memori, terus mengganggu kinerja memori, mempengaruhi kinerja komputer, kemudian merusak file-file, merusak perangkat keras. Kemudian antivirus itu diupdate agar kita dapat mengetahui jenis virus apa yang menyerang di komputer kita. Jadi biasanya komputer yang terserang virus itu dapat dirasakan penggunaannya, yaitu proses kerja komputer berjalan lambat, sering terjadinya hang, hard disk itu menjadi penuh, memori berkurang, dan lain-lain. Kemudian ada cara yang dapat digunakan untuk menghindari serangan virus. Yang pertama itu kita memberi proteksi komputer dengan antivirus, melakukan update antivirus dan database-nya, kemudian berhati-hati terhadap file kiriman atau hasil download.
Kemudian kita mengetahui kondisi dan kinerja komputer, kemudian melakukan backup data secara rutin. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.